Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Betul sekali, aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian. Ada karena tontonan ini ditonton tidak saja oleh penduduk biasa, keluarga biasa, tetapi juga mereka yang menderita disabilitas. Oleh karena itu kita berikan tepuk tangan untuk tunarungu. Tangannya di atas. Tanpa bersuara ya Prof ya? Tangannya dua-duanya di atas dan melambe-lambe. Kita beri tepuk tangan tamu kita istimewa, Bapak Menteri Koperasi dan UKM. Hari ini juga kita mempunyai tamu istimewa sekaligus tuan rumah, Bapak Bupati Pacitan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Pak Haji Indartato, selamat siang Pak. Kemudian juga Bapak Dr. Subyakto Cakrawardaya, mewakili dua instansi. Yang satunya beliau adalah Ketua PWRI Pusat. Kemudian Pak Roso adalah Direktur Utama Bank UMKM. Bukan main. Tapi juga banyak tamu terhormat yang terpaksa tidak duduk di sini. Tetapi sama saja, duduk di sana nilainya juga tinggi. Betul. Nanti juga disamperin ya Prof. Betul, ya? ada ngobrol. Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Selamat datang, ada Pak. Ketua penjamin kredit ya, kita ucapkan terima kasih. Nanti kita samper ke sana Pak. Ini memang show-nya luar biasa Pak. Tidak saja yang ada di sini tetapi juga yang ada di pinggir-pinggir nanti akan masuk TV Pak. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Tapi juga ada tamu-tamu dari Bank di Sleman, ada juga dari Kulon Progo, ada juga dari Bantul. Waduh, luar biasa Pak. Lengkap. Ada juga dari Malang, ada juga dari wilayah Ngawi, wilayah Magetan, wilayah Madiun, Ponorogo. Ya, tadi ada yang berdiri dari mana Mas? Ngawi. Malang. Kita beri tepuk tangan Malang. Selamat datang. Utusan khusus Bupati Malang Pak. Ada juga Prof dari warung-warung Posdaya. Ada juga dari warung-warung Posdaya. Mana warung-warung Posdaya? Iya. Ada di situ ya. Di ujung. Bukan main. Ada Koperasi Wanita. Di mana Koperasi Wanita? Mana Koperasi Wanita? Oh di sebelah sana Prof. Ada di sana. Jangan khawatir, nanti kita ke sana. Jadi Pak Menteri ini karena menterinya Koperasi yang datang ada pria dan wanita. Ada di Pacitan ini 171 koperasi wanita, koperasi anggota dan pengurusnya wanita. Bisa kita mulai dialog dulu ini Prof, sambil duduk boleh Prof. Bagaimana Pak Bupati? Karena koperasi ini dibentuk setelah kita membentuk Posdaya. Bapak bisa cerita ada berapa ribu Posdaya dan sampai berapa jauh? Monggo Pak. Terima kasih Bapak Profesor Haryono Siono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri yang saya hormati, perlu apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Haryono Siono bahwa di Kabupaten Pacitan ini Posdaya awalnya jumlahnya tidak banyak Pak. Karena Posdaya ini ternyata sesuai dengan tujuan otonomi, yaitu bahwa tujuan otonomi sama-sama kita ketahui bersama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari tujuan ekonomi salah satu diantaranya adalah yang pertama adalah pelayan pemerintah terhadap rakyatnya, yang kedua adalah pemberdayaan, dan yang ketiga adalah partisipasi. Kaitan dengan pemberdayaan ini, begitu pemerintahan tahun 2011-2016, termasuk Bapak Menteri yang pertama kali pada waktu saya habis dilantik, yang pertama kali datang adalah Bapak Menteri Koperasi. Tapi sebelum dilantik, yang manggil saya lebih dulu adalah Bapak Profesor Haryono Siono. Mengapa saya dipanggil kaitannya dengan pemberdayaan tadi? Lah, Pacitan waktu itu kita bentuk bahwa setiap desa harus ada Posdaya. Berkembang target kita pada akhir tahun 2011, ini semua dusun harus sudah ada, 1.500 ditambah sampai Agustus 2012 ini Bapak. Sekarang RT sudah banyak yang ikut sehingga ada 2011 Posdaya yang ada di Kabupaten Pacitan. Dengan kegiatan Posdaya ini dalam rangka HUT proklamasi kita lombakan Bapak. Jadi mulai dari tingkat dusun, tingkat kelurahan dan desa
sampai dengan tingkat kecamatan, antar kecamatan. Yang kebetulan yang dapat juara kemarin adalah Posdaya Sejahtera di Kelurahan Sidoarjo yang tadi Bapak kunjungi tadi. Itu yang juara 1 di Kabupaten Pacitan. Kegiatannya luar biasa, yaitu mulai dari anak-anak sampai dengan lansia. Anak-anak ini bisa dilihat dari posyandu, di posyandu yang dipadukan dengan kegiatan Posdaya ini semuanya ada, termasuk pendidikannya. Utamanya adalah usia 0 sampai 6 tahun, baik di bidang kesehatan dan di bidang pendidikan, yaitu lewat PAUD dan posyandu. Sedangkan usia yang anak-anak remaja, belum masih sekolah maksud kami, itu juga dibina agar anak-anak ini sekolahnya bisa lancar, dan di situ dibentuk suatu tempat-tempat tertentu untuk belajar alam. Selanjutnya yang usia produktif adalah diberi pemberdayaan, yaitu diberi bantuan agar mereka bisa berupaya. Misalnya yang ibu-ibu ada usaha tempe, ada warung-warung, dan ada batu bata. Yang remaja ada membuat pupuk kandang yang dijual kemana-mana, dan bahkan ada keterampilan-keterampilan yang disampaikan. Demikian juga yang usia lanjut. Yang usia lanjut ini juga ada posyandunya. Posyandu ini yang kegiatannya adalah yang pertama bagaimana lansia ini bisa sehat terus, Bapak. Sehat terus, yang setiap saat diberi pil vitamin. Setiap ada pertemuan 1 bulan sekali mereka diberi vitamin yang harapannya usia panjang dan bisa produktif. Salah satu diantaranya kita tadi lihat adalah di Posdaya. Ibu-ibu sudah tua-tua ternyata mampu membuat keripik, yang keripiknya itu menurut saya di Pacitan paling enak. Paling enak keripiknya. Iya, Pak. Pak Menteri, ya, untuk mendapat gambaran tentang bagaimana semangat membangun Posdaya, kita telah undang para aktivis Posdaya dari Desa Plelen, dari Dusun Plelen, lingkungan Plelen, Kelurahan Posdaya yang menjadi juara. Mereka akan menyanyi semangat Gemari. Silakan. Mars Gemari. Mas Gemari, supaya tahu apa sebenarnya Posdaya itu. Nasib kita juga akan berganti.
seperti apa yang kalian tahu? Saya Pak. Sebentar. Joko. Silakan Joko. Kalau misalnya ada yang Maksa ya gitu. Ya mungkin memang hari gini memang banyak ya. Nikmati musik sore akhir pekan. Galau, gaya dan lagu anak muda dengan beragam kreativitasnya. Saksikan Galau setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Salam TVRI Sport pemirsa Indonesia. TVRI Sport menyajikan berita-berita terupdate seputar dunia olahraga. Ya, baik dari dalam maupun mancanegara. Disiarkan live cross dari seluruh tanah air. Saksikan TVRI Sport setiap hari pukul 5.30 dan pukul 23.30 hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Kita harus kabur. Ayo, cepat. Akhir pekan akan menjadi hari-hari ceria bagi putra-putri Anda. Apa ini bisa terbang? Apa kau yakin? Saksikan Kartun Anak Sabtu dan Minggu pukul 8.30 dan pukul 16 hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Kalau ada budaya dari luar masuk, kita tidak perlu nutup, tetapi kita harus selektif, Pak. Perhatian kita ini harus betul-betul membawa generasi berikutnya mencintai museum. Masa depan adalah kejayaan kita pada masa lampau. Saksikan Malam Minggu bersama Slamet Raharjo pukul 20 hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Selera para tifosi tiap pekannya hadir di TVRI. Big Match Juventus Lazio Sabtu 17 November pukul 23.30. Napoli AC Milan Minggu 18 November pukul 2.15. Fiorentina Atalanta pukul 21. Sampdoria Genoa Senin 19 November pukul 2.15. AS Roma Torino Selasa 20 November pukul 2.15 dini hari. Laga Liga Italia Serie A langsung hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Ya, barangkali dengan izin Pak Menteri kita akan nanya Pak Camat atau Ketua Posdaya dari Kelurahan Sidoarjo. Ada di mana? Sejahtera ya, Prof ya. Kok berani-beraninya jadi juara bagaimana? Ya harus berani, Prof. Yeah. Lalu apa yang dikerjakan, Mbak? Karena tadi Pak Bupati ceritanya kan banyak. Itu cerita benar atau cerita bohong? Insya Allah real, Prof. Real, ya. Real sekali, coba Prof. ceritakan usahanya jadi juara. Kiat-kiatnya apa nih, Pak? Kiat-kiat kita setelah mendapatkan inspirasi dari Profesor waktu di... Tidaknya kami memilih satu komitmen bahwa di tingkat kecamatan harus ada posdaya yang terbaik dan bisa dicontoh oleh posdaya-posdaya yang lain. Seperti Posdaya Sejahtera itu tadi ya, Pak. Seperti posdaya sejahtera yang ada di Terima kasih Bapak-Bapak yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami Lurah Sidoarjo diberi kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan program Pesdaya yang sebagai predikat juara tingkat 2 kabupaten, yaitu Posdaya Sejahtera Lingkungan Plelen Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Pacitan. Memang benar apa yang disampaikan Pak Camat tadi. Kami selaku komando yang terbawah sebagai motivator untuk warga masyarakat sekaligus pada kelompok-kelompok Pokja Posdaya yang ada, kami melakukan motivasi terhadap mereka melalui forum lembaga resmi yaitu
RT, RW, ataupun PKK dan Karang Taruna. Yang mereka-mereka itu secara otomatis juga menjadi anggota Posdaya Sejahtera itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak, itu yang dapat saya sampaikan. Ada juga di sini mereka-mereka yang punya warung-warung Pak. Ya. Ada di sini. Jadi yang biru, yang merah, yang coklat, yang kuning, semua punya warung dan semua mau kulaan ke pusat kulaan. Ngutang mau? Bayar mau? Mau. Wah, kita beri tepuk tangan yang meriah. Nanti saya lapor Pak Menteri Koperasi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Iya. Sekarang mereka kepingin membangun ekonomi. Bagaimana petunjuk Pak Menteri? Monggo. Hadirin yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya dan saya berbahagia sekali di tengah-tengah masyarakat yang sudah tadi mendeklarasikan tekadnya bahwa kami tidak ingin miskin lagi. Kemudian untuk itu saya juga mengucapkan selamat karena mereka memberikan tekad bahwa kita harus bekerja keras. Nah, saya mengucapkan selamat atas tekad itu, komitmen itu, dan saya melihat bahwa event hari ini saya melihat ke depan, insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi, saya menginginkan dan kalau bisa pada kunjungan saya yang keempat, hari ini udah yang ketiga kalau saya, ke Kabupaten Pacitan yang kita cintai ini, saya ingin melihat dan bukti bahwa tidak kemiskinan di Kabupaten Pacitan ini sudah sangat menurun. Betul. Yang kedua, saya memberikan penghargaan yang tinggi atas program Posdaya. Dan ini menurut pengamatan saya dan pendapat saya, program ini sudah mencakup semua program pemerintah. Bagaimana agar indeks pembangunan manusia Indonesia itu bisa semakin tinggi. Jadi indeks pembangunan itu kan dipengaruhi pertama oleh kesehatan, kedua oleh pendidikan, ketiga adalah ekonomi. Nah, kalau ini dapat kita jalankan dengan bagus, maka dapat dipastikan kesejahteraan, kemiskinan itu akan bisa kita turunkan. Dan saya bangga sekali karena yang menjadi pelopor program ini secara nyata adalah Kabupaten Pacitan. Saya sangat terkesan sekali dan betul-betul tergerak hati saya bahwa program ini harus kita bantu secara nyata dan tidak perlu berpikir dua kali lagi, tidak perlu ada wacana lagi, tidak perlu ada seminar lagi. Yang penting besok kita harus, program itu harus nyata. Langsung ACC ya Pak? Langsung ACC. Nah Pak Bupati, saya lapor sekalian, saya sudah menginstruksikan kepada jajaran di kementerian saya. Di sini ada nih Daniel Kemas. Ya. Nih Direktur Utama Dana Bergulir. Iya. Saya sudah instruksikan agar memberikan bantuan dana bergulir kepada kelompok-kelompok Posdaya yang ada di Kabupaten Pacitan ini. Wow, luar biasa. Siap. Saya sudah catat kartu namanya. Iya. Dicatat Prof. Ya. Catat. Jangan dicatat aja Prof. Dikejar ya. Dikejar Prof. Betul. Ya. Pak Daniel, jangan khawatir. Kantor saya dekat kantor kementerian. Yang kedua, supaya ini untuk memudahkan di dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara, karena saya ini kan Menteri Koperasi. Saya harapkan kelompok-kelompok Posdaya ini juga membentuk koperasi-koperasi. Ya. Kalau ini sudah dilakukan, sudah Pak. Sudah ya.
Ada 171 kelompok wanita. Ya, siap. Betul. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf, memang kalau kelompok koperasi wanita biasanya itu lebih banyak berhasilnya. Ya. Amin. Iya Bu, Ibu ya. Betul Bu. Jadi anggota Kopwan? Kalau untuk koperasi wanita tidak usah berpikir 2 kali, tidak usah berpikir 1 kali. Begitu koperasi wanita, insya Allah pasti didukung. Amin. Jadi saya mengharapkan para pegiat koperasi wanita mulai meningkatkan aktivitasnya. Percayalah, kami akan selalu bersama-sama saudara. Karena apa yang saudara lakukan ini adalah merupakan program prioritas pemerintah. Salah satu program prioritas pemerintah adalah bagaimana agar kemiskinan itu bisa diturunkan. Yang terakhir, saya menyambut baik perkuliahan Posdaya ini. Ini adalah salah satu memang kegiatan ekonomi yang dilakukan kalau tidak ada channel distribusi, kalau tidak ada jaringan, maka sulit untuk menghasilkan feedback, sulit untuk menghasilkan pendapatan. Nah, dengan adanya perkuliahan ini, saya harapkan itu akan bisa mempermudah, bisa memberikan fasilitasi kepada warung-warung, pada para pelaku usaha koperasi dan sebagainya. Begitupun juga bagaimana agar ini bisa dikenal oleh masyarakat, bisa dikonsumsi oleh masyarakat, dan pada akhirnya saya percaya itu akan mendapatkan pendapatan yang signifikan bagi para pelaku Posdaya. Saya harapkan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh di kabupaten-kabupaten lainnya, dan saya bangga karena Pacitan telah menelurkan satu program nasional, yaitu program Posdaya untuk mengurangi kemiskinan. Bukan main. Saya ucapkan selamat ya. Ya, monggo silakan. Saya ucapkan selamat sekali lagi, dan insya Allah ini akan menjadi salah satu percontohan bagaimana kita meningkatkan aktivitas pemberdayaan keluarga yang mandiri, katanya tadi. Ya, mandiri. Sehingga pada akhirnya insya Allah tingkat pendidikan bisa naik, kesehatan bisa semakin bagus, mulai dari usia balita sampai kepada lansia, apalagi yang produktif. Dengan demikian maka saya yakin dan percaya indeks pembangunan manusia Kabupaten Pacitan ini akan semakin tinggi ke depan. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita usahakan, dengan bekerja keras, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itulah harapan saya. Terima kasih sekali lagi pada seluruh masyarakat dan warga Kabupaten Pacitan yang saya cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa, Bapak Menteri dengan pidato Bapak yang singkat, padat dan mengena. Maka anak cucu kita sangat bergembira karena masa depannya bukan masa depan yang suram. Oleh karena itu, adik-adik silakan kita nyanyikan harapan baru untuk Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia demi Pacitan yang tidak miskin lagi.
Ya, terima kasih adik-adik dari TK Siti Patmira ini, Prof. Menteri yang kami hormati, ada kira-kira 200 anak seusia yang menari, menyanyi dan sebagainya. Sekarang ini sedang mengikuti PAUD, pendidikan anak usia dini di rumah. Yang dulu Pak SBY tinggal selama masa muda. Sehingga anak-anak ini tiap-tiap hari akan melewati kamarnya Pak SBY. Mudah-mudahan mendapat berkah dan akan menjadi anak-anak yang sekaliber SBY, Pak. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Yang berkualitas menjadi pemuda-pemudi penerus bangsa. Mbak Sinta, tadi Pak Menteri menyatakan telah menunjuk stafnya. Sekarang kita tanya stafnya itu ditunjuknya benar apa enggak langsung gitu kita ya. Langsung Prof, kita tanya. Bagaimana Pak Daniel? Sebagai tanda bukti bahwa kami betul-betul langsung melakukan action dengan hal tersebut. Jadi habis makan siang tadi kami langsung mengumpul kurang lebih 12 koperasi. Oh, sudah. Sudah. Termasuk koperasi Pacitan. Ya, semua koperasi Pacitan. Oh ya. Koperasi wanita ada kurang lebih 12 koperasi yang tadi sudah saya kasih arahan. Mudah-mudahan minggu depan sesuai dengan petunjuk kepala dinas tadi akan bertemu kami di Jakarta, membawa semua proposal yang akan dimajukan kepada kami. Kepala dinas provinsi. Kepala dinas Pacitan. Mana kepala dinas Pacitan? Mana Pak Heri? Pak Heri. Nah, ini tadi kami sudah langsung berdialog dengan kurang lebih 12 koperasi. Mudah-mudahan minggu depan semua proposalnya sudah dibawa ke LPDB di kantor pusat dan langsung kami proses. Termasuk koperasi Kulaan ya. Kulakan. Termasuk Kulakan. Jadi Pak Heri sudah siap. Siap Pak, siap. Ya, jadi kira-kira minggu depan siap. 2 minggu Pak, paling tidak. Karena proposalnya juga agak rumit, ada proyeksi 5 tahun juga Pak. Jadi Bapak minta 2 minggu. Iya Pak. Ya, kalau 2 minggu nggak habis, kumis Bapak tukar ke saya. Gitu ya. Lalu kita tanya bagaimana kalau provinsi, kira-kira setuju apa enggak? Iya, wah, silakan. Silakan. Ini akan membawa angin segar bagi Jawa Timur. Karena seperti Pak Menteri tadi katakan, Jawa Timur itu 13% angka kemiskinannya, Pacitan 17. Ya. Sehingga untuk menarik supaya Jawa Timur lebih turun lagi, maka Pacitan harus kita coba untuk terus berikan solusinya. Tadi juga ada teman-teman dari Malang, ada juga teman-teman dari Ngawi, ada teman bagaimana Pak? Iya. Bapak sebagai Malang, kepala Ngawi dan lain sebagainya. Magetan adalah merupakan wilayah-wilayah yang gerakan Ponorogo ya. Ponorogo juga. Ponorogo, Madiun Ngawi itu adalah wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Pacitan yang mempunyai hubungan kekerabatan yang baik. Termasuk kemiskinannya juga baik. Termasuk kemiskinannya saya kira. Sayangnya itu ya Prof ya. Jadi siap Pak Daniel ya, siap dibantu ya. Ya, jadi nanti biasanya Pak Dirut itu terakhir minta rekomendasi Dinas Koperasi Provinsi. Ya, ini kira-kira yang menjadi, setahun datang rekomendasinya. Kalau rekomendasi itu diminta hari ini, kemarin saya tanda tangani, Prof. Bagus, kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Main Pak Biakto. Ini gara-gara Pak Menteri Koperasi sudah kayak begitu komitmennya, upacara hari ini barangkali sudah harus diresmikan 10 tahun yang lalu. Nah, silakan ceritakan Pak Biakto. Monggo, Pak. Upacara hari ini apa sebenarnya? Baik, terima kasih Prof. Hari ini kita akan juga meresmikan perkulakan Posdaya yang diharapkan nanti Pak Menteri untuk meresmikan perkulakan Posdaya ini. Maksudnya adalah untuk memenuhi harapan atau kebutuhan dari warga Posdaya yang tadi disampaikan kita dengar bersama, bahwa keluarga-keluarga miskin ini memang diharapkan pada suatu saat tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah, tetapi juga mereka harus mandiri. Nah, kemandiran ini hanya mungkin kalau dia bisa mempunyai kegiatan ekonomi yang produktif. Nah, perkulakan Posdaya ini tujuannya adalah untuk membantu berdirinya warung-warung baru terutama dari keluarga Posdaya untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ini yang penting. Untuk menciptakan kegiatan ekonomi produktif yang baru. Ini yang pertama. Jadi tujuan utama dari sentra perkulakan ini adalah untuk memberdayakan warung-warung keluarga Posdaya. Warung-warung keluarga Posdaya ini diharapkan kemudian adalah untuk dapat menyalurkan berbagai kebutuhan pokok
bagi keluarga miskin dengan harga yang terjangkau, yang lebih terjangkau oleh mereka, oleh pendapatan mereka. Ini yang pertama. Oleh karena itu, pergulakan Posdaya nanti di dalam rangka memberdayakan warung-warung Posdaya akan mengirim barang dengan tanpa dibayar tunai. Ya, Bapak Ibu-ibu nanti tidak dibayar tunai, tapi bisa langsung diberikan pinjaman. Barang-barangnya dikirim dengan pinjaman yang didukung oleh Bank UMKM ini. Ini yang pertama. Jadi diharapkan dengan pinjaman ini ibu-ibu bisa juga menyalurkan barang-barang dengan harga yang lebih terjangkau kepada keluarga-keluarga miskin. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah diharapkan kalau nanti keluarga miskin ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, hasil dari kegiatan produktif tadi juga bisa dipasarkan melalui warung-warung tadi. Sampai juga dipasarkan oleh pergulakan ini. Jadi salah satu keberhasilan dari pergulakan dan warung ini adalah tersedianya barang-barang dari keluarga Posdaya. Jadi warung pergulakan ini tidak hanya menyalurkan barang dari pabrik-pabrik yang besar, tapi diharapkan dapat memasarkan barang-barang dari keluarga Posdaya itu sendiri. Ini yang penting saya kira. Yang dari konsep pergulakan Posdaya yang kita tawarkan sebagai juga komitmen dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri yang dipimpin oleh Prof. Haryono untuk memfasilitasi apa yang diinginkan oleh keluarga Posdaya di dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonominya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Bupati yang telah juga bersinergi dengan kita, yang menyediakan lahan ini secara gratis juga Pak Bupati. Tepuk tangan kita untuk Pak Bupati. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Lahannya gratis, ya kita dan kemudian diberi pinjaman oleh Bank UKM juga dengan pinjaman yang lunak, sangat lunak. Barangkali mau disebutkan. Boleh Pak, silakan. Nanti biar Pak Rosso yang menjelaskan sendiri berapa besarnya, tapi jelas luar biasa komitmennya dari Bank UMKM ini. Nah, sinergi inilah yang diperlukan seperti diharapkan oleh Pak Menteri. Apalagi Pak Menteri tadi juga punya komitmen untuk menyalurkan dana yang cukup besar untuk lebih mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Termasuk juga untuk koperasi kolaannya. Ya, betul Pak. Saya kepingin cari Pak Gunawan yang menjadi ketua koperasinya. Karena mau saya tanya, ada pesannya Pak Biakto yang sangat penting. Bahwa koperasi kolaan ini adalah tujuan utamanya melayani lebih dari 100 warung-warung. Coba bagaimana? Siap apa enggak Pak Gun? Siap Pak. Siap nggih? Biarpun di sini misalnya barangnya habis, jangan sampai yang warung-warungnya tidak terima barang Pak nggih. Siap nggih Pak nggih? Nggih. Bapak belajarnya dulu dari mana? Dari Bandung Pak. Dari Bandung, Kopanti. Kopantinya masih ada di sini apa enggak sekarang? Masih. Jadi Bapak siap melaksanakan petunjuk Pak Biakto sama Pak Menteri tadi, nggih? Siap, nggih? Siap, Pak. Alhamdulillah, Bapak sehat-sehat, nggih Pak, nggih? Nggih, monggo matur nuwun. Nah, ini sekarang dananya akan disambung oleh UMKM. Bagaimana Pak Rosso? Kok sampean siap menjamin dana? Itu nyanyi Menteri Koperasi. Monggo Pak Rosso. Terima kasih Pak Profesor, yang saya hormati Pak Menteri Koperasi, yang saya hormati Pak Bupati dan Pak Subiakto. Bank UMKM Jawa Timur ini adalah miliknya pemerintah provinsi, kabupaten, kota se-Jawa Timur. Jadi Posdaya ini adalah merupakan program untuk mengentaskan kemiskinan. Sedangkan Pak Gubernur sendiri punya program ProPur, Pro Job, Pro Growth, Pro Gender, bahkan Pro Environment dan Pro Business. Produknya Bank UMKM ini adalah untuk menunjang program Pak Gubernur dan program Posdaya. Sehingga mulai tahun 2010 Bank UMKM sudah kerjasama dengan Yayasan Dana Mandiri Pak Menteri. Kami sudah nyalurkan Posdaya di seluruh Jawa Timur. Itu sudah kami salurkan 36,8 miliar untuk Posdaya di Jawa Timur. Dan di Pacitan ini kredit yang saya salurkan sudah 52 miliar dan hari ini saya kucurkan untuk warung-warung Posdaya ini adalah 1 miliar 150 juta Pak hari ini. Wow. Sudah kami luncurkan. Ini dalam saingan dengan Pak Daniel ini. Ya. Kalau masih seminggu ini udah dikucurkan Pak. Enggak apa-apa Pak, jangan khawatir Pak. Baru berapa ratus
100. Sekarang ini saya luncurkan hari ini Pak, itu 1 miliar kepada Posdaya, 1 miliar 150 juta. Dan kami laporkan Pak, kami pun dibiayai dengan LPDP Kementerian Koperasi. Jadi sama-sama begitu. Ya, bagus. Ada koperasi wanita dan koperasi-koperasi UMKM yang ada di Jawa Timur. Kami sudah dapat 30 miliar dan sekarang ini Pak Roso bisa cerita tentang bagaimana sistem penggunaan dana yang disalurkan tadi. Ya, sistem penggunaan dananya ini untuk pertama kali biar Pak Menteri nanti dengan penuh kehormatan memperkenalkan untuk daerah lain Pak Menteri. Ya. Jadi warung-warung Posdaya ini kita kasih kredit untuk kulaan. Nah, kreditnya tidak berupa uang tunai, tapi saya masukkan kredit ini ke dalam tabungan warung-warung Posdaya. Warung Posdaya saya belikan kartu ATM. Jadi warung Posdaya bisa ngambil uang di ATM-nya Bank UMKM Jawa Timur, tapi juga bisa belanja barang di sentra kulaan Posdaya di Pacitan ini. Dengan cukup ambil barang, cukup gesek saja Pak. Sudah canggih ya ini Prof. Nanti kita buktikan ya. Betul. Nanti kita buktikan gesek keluar apa enggak begitu ya. Betul Pak. Dijamin visible tidak bankable, itu kami biayai. Ada Pak Hasan di sini yang jamin. Oleh Pak Hasan, ini adalah dirutnya Jamkrida Pak, dan ini kami juga ditugasi Pak Menteri untuk revitalisasi KUD di Jawa Timur, dan oleh Pak Gubernur kami ditunjuk untuk ini juga yuk antara Pak Mardianto dan Dolok Jawa Timur, Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur dan Bank UMKM Jawa Timur serta Jamkrida. Itu dalam arahan Pak Menteri ya. Dengan arahan Pak Menteri Koperasi. Terima kasih. Bukan main. Baik, terima kasih. Luar biasa. Saudara sekalian, tibalah waktunya karena waktu kita juga yang mendesak. Kita akan mengundang Pak Menteri untuk menyaksikan beberapa acara yang penting. Ya. Acara yang pertama adalah penandatanganan TVRI kini kaya dengan program anak sekaligus berupaya memanjakan putra-putri Anda. Tuntun dan ajaklah putra-putri Anda menyaksikan acara Ayo Menyanyi. Ayo Menyanyi hanya di TVRI, sahabat keluarga, saluran pemersatu bangsa. TVRI memberi keceriaan untuk putra-putri Anda. Di rumah itu ada ulat, dari mana? Terbang. Animalia Natura mengenal aneka hewan yang ada di tanah air bersama Tina Tur, Joshua, dan Koko Tole. Animalia Natura setiap hari Minggu pukul 9.30 hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Nota kesepahaman akses permodalan dan revitalisasi koperasi unit desa antara Bank UMKM Jawa Timur, Puskut Jawa Timur, dan Perum Bulog Divisi Regional Pak Roso Jawa Timur dan lain-lain yang bersangkutan dimohon ke depan untuk menandatangani, disaksikan oleh Bapak Menteri. Mohon perkenan Bapak Menteri untuk menyaksikan penandatanganan tersebut. Acara pertama adalah penandatanganan nota kesepahaman akses permodalan dan revitalisasi koperasi unit desa antara Bank UMKM Jawa Timur. Kemudian Bulog. Ya, betul. Bulog. Kemudian Puskut Jawa Timur. Puskut. Nah, Puskut. Pak Mardianto, orang depan Pak Menteri. Oh, kalau ini tinggi jadi mestiannya. Monggo Pak Bupati, monggo. Saya kan pembawa acara Pak. Kemudian dari
Perum Bulog Divisi Perum Bulog, Regional Jawa Timur. Kemudian penandatanganan nota kesepahaman antara Bank UMKM Jawa Timur. Mengetahui Pak Menteri, Kepala Dinas. Baik, monggo Pak. Silakan. Yaitulah sesi pertama. Yang kedua adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Bank UMKM Jawa Timur dengan PT Jamkrida Jatim dalam penjaminan kredit koperasi. 70%. Sekarang disusul dengan pengucuran dana kredit bergulir dari Bank UMKM Jawa Timur sejumlah 1 miliar 130 pengucuran juta dana, rupiah. Bapak menyaksikan. Silakan. Kepada Koperasi Mandiri Sejahtera Pacitan dan KUD Mitra Tulakan Pacitan serta Bapak Suci Dwi Prasetyo dari UKM. Silakan. Inilah pengucuran kredit dana bergulir dari Bank UMKM Jawa Timur sejumlah 1 miliar 130 juta rupiah. Tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Kepada Koperasi Mandiri Sejahtera Pacitan, kepada KUD Mitra Tulakan Pacitan, dan Bapak Suci Dwi Prasetyo dari UKM. Bagus ya. Bukan main. Luar biasa, tepuk tangan. Baik. Iya, sekarang penyerahan langsung kredit kepada 101 warung diwakili oleh 3 warung. Iya, kepada 15 warung Posdaya ini Pak. Dari Bank UMKM Jawa Timur. Diwakili oleh warung Posdaya di sana. Gantian. Warung Posdaya Surtini. Warung Posdaya Nanang Ansori. Latar belakangnya. Dan warung Posdaya Sogiatin. Bagus ya. Tulisan warung. Ya, pemirsa dan juga Bapak Ibu sekalian, masing-masing warung Posdaya menerima kredit sebesar 2 juta rupiah. Pak Rugi. Tidak menteri ya. Dan selanjutnya pengucuran kredit kepada 10 kelompok Posdaya yang secara simbolis diserahkan kepada 3 kelompok Posdaya dengan plafon masing-masing 10 juta rupiah. Dan kepada kelompok Posdaya Sukamakmur 2, kelompok Posdaya Sukamakmur 3, dan kelompok Posdaya Sukamaju. Terakhir. Baik, terima kasih. Terima kasih. Betul. Nah, Prof, setelah ini adalah acara yang dinanti-nanti, Prof. Peresmian Sentra Kulakan Posdaya yang akan diawali dengan penandatanganan prasasti Sentra Kulakan Posdaya, dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan penjualan ke Sentra Kulakan. Prasasti ditandatangani oleh Profesor Dr. Haryono Suyono dan juga Bupati Pacitan. Ya, tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Dan setelah penandatanganan prasasti, dilanjutkan dengan pengguntingan pita yang dilakukan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Tepuk
Tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian, dan dengan demikian secara resmi telah resmi dibuka sentra Kulakan Posdaya di Pacitan. Dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke sentra Kulakan. Juga akan diadakan demo penggunaan EDC dari Bank UMKM Jawa Timur yang akan diwakili oleh salah satu warung Posdaya di Pacitan. Tiap hari itu yang dijual apa di warung Ibu? Ada rokok, ada sembako, ada jajanan, ada ya sedikit-sedikit pokoknya lengkap. Sehari bisa dapat omsetnya berapa sehari, Bu? Ya kadang-kadang itu mencapai 500, kadang-kadang ya turun. Sudah 10 tahun katanya? Ya. Satu. Sebelum ada Indomaret, itu satu hari mencapai 1 juta. Oh, sehari 1 juta. Jadi sebulan paling tidak 30 juta. 30 juta untungnya bisa kira-kira 20%. 6 juta ya? Ya alhamdulillah. Wah, luar biasa. 6 juta itu luar biasa ya. Jadi di atas batas apa? Kena pajak ya. Selamat Ibu ya. Ya. Putranya berapa? 3. Ya? Iya, 3. 3. Sudah sekolah semua Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. Pak, mudah-mudahan ini ada Posdaya, mudah-mudahan bisa menunjang yang lebih baik lagi. Iya. Oh bagus ya. Sebenarnya yang penting asal dikasih bantuan, keleluasaan untuk belanja, ada modal, masalah harga. Ibu gimana harganya Ibu? Harga barang di sini? Lebih mahal, lebih murah? Lebih murah. Berapa persen? Ya. Contoh telur berapa? Telur kalau di luar berapa per kilo? 14.000. 14.000. Ya. Kalau di sini? 13.000. 13.000. 13.900. Oh 150. 13.000. 150. 13.150. Kalau di luar? 14.000. 14.000. Hampir 5%, 10% ya. Bagus ya. Kalau itu menjadi keuntungan Ibu kan luar biasa ya Bu ya. Ya. Makin selamat, makanya kalau bisa ini dijaga ya. Suatu saat pasti akan lebih besar. Ya. Saya pikir ini luar biasa Ibu. Dengan fasilitas seperti ini insya Allah warung Ibu bisa jadi lebih besar. Amin. Ya? Omsetnya Ibu berapa sebulan? Sehari berapa sehari? Ya ada yang nggak tentu. Rata-rata kira-kira. Rata-rata ya 500. 500.000 jadi 15 juta satu bulan. Ya, 15 juta dari 20% berarti kurang lebih 3 juta ya. Oh di atas TKP luar biasa. Ya. Ya, bisa dilakukan demo penggunaan EDC dari Bank UMKM Jawa Timur? Iya. Oh ya, jadi ya. Iya. Kartunya bisa ditunjukkan, Bang. Ya, ini adalah EDC dari Bank UMKM Jawa Timur. Jadi bayar Bu ya. Nggak pakai duit Bu ya. Iya boleh, luar biasa. Jadi warung, apa teknologi masuk warung ya. Ya, dari Bank UMKM Jawa Timur ini Pak. UMKM Jawa Timur. Selamat ya. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ini pakaian seragamnya ya? Iya, pakai seragamnya. Bagus. Ya. Batik Pacitan bukan? Ini batik Pacitan. Ah, bagus ya. Kita harus mencintai produk sendiri ya. Produk dalam negeri. Ya. Baik. Ya Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa di rumah, telah resmi dibuka sentra Kulakan Posdaya di Kabupaten Pacitan. Dan juga telah dilaksanakan demo penggunaan EDC pemberian dari Bank UMKM Jawa Timur. Iya, sebelumnya Prof, ada ya, Pak Menteri, ada satu lagi. Motor secara simbolis. Pelepasan sepeda motor Kansaver, pengiriman barang. Sentra Koperasi Kulakan Posdaya. Betul. Warung bisa delivery order gitu ini ya. mengirim barang-barang
barang-barang ke daerah. Iya, coba siap, ayo siap. Nah, kita kita luncurkan Pak Bupati ini ke daerah-daerah. Ada 2 sepeda motor, insya Allah nanti akan ada mobil juga. Ya pemirsa dan juga Bapak Ibu sekalian, inilah pelepasan sepeda motor Kansaver Sentra Koperasi Kulakan Posdaya. Jalan, jalan Pak. Yang akan mengantarkan produk-produk dari warung Posdaya langsung ke tempatnya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ucapkan terima kasih pada Pak Menteri, Pak Bupati dan seluruh yang hadir. Dengan demikian maka acara Gemari pada malam hari ini kita nyatakan selesai. Kita haturkan syukur alhamdulillah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditutup dengan tarian Radeku dari Sanggar Jage Pacitan. Hangang segar jangking pekor kencanane isi neto mata sandang kelawan angan ya iku sekian nipo wong melek sabar narimo